Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, mari kita mulai persekutuan doa kita pada pagi hari ini. Mari kita mengambil saat teduh, kita berdoa. Persekutuan doa yang kami alami pada pagi hari ini, seluruhnya kami alami dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya kekal selamanya. Saudaraku, terimalah salam rasuli, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa ada bersama dengan kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita agungkan nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 13. Kidung Jemaat 13 kita nyanyikan baitnya yang pertama saja. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu, dan seterusnya. Mari kita angkat bersama-sama. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Langit bumi ciptaanmu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Bapak, Ibu, mari kita berdoa mohon terang Roh Kudus. Di pagi hari yang indah ini sungguh kami bersyukur Tuhan atas segala rahmat yang telah kami rasakan, nafas baru, kekuatan baru yang boleh kami alami, alam yang begitu indah, pemberian Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh ini adalah rahmat Tuhan yang tiada terkira di dalam kehidupan kami. Dan ketika kami akan mengawali hari kami akan mendasarkan kehidupan kami, langkah kehidupan kami hanya di dalam sabda firman Tuhan. Untuk itu kami menyiapkan hati kami untuk menerima sabda firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus membersamai setiap kami dan memampukan kami untuk kami boleh mengerti dan memahami sabda firman Tuhan. Demikianlah Tuhan yang menjadi doa dan permohonan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes bab yang ke-16, ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-24, yang demikian dinyatakan, "Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku." Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa?" Maka kata mereka, "Apakah artinya ia berkata, tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya." Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira,
dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Demikianlah pembacaan sabda firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan penuh setia mau untuk mendengarkan, merenungkan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagian Injil yang menjadi bahan bacaan kita pada pagi hari ini menceritakan tentang bagian nasihat atau perkataan Tuhan Yesus sesaat sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada bagian ini Tuhan Yesus berkata, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Tentu Bapak, Ibu, bahwa perkataan Tuhan pada bagian ini merujuk pada peristiwa penyaliban yang akan ia alami, dan kemudian peristiwa kebangkitan juga yang akan ia alami. Tetapi rupanya Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, para murid yang pada saat itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada perjamuan makan dan bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, mereka tidak memahami apa yang dimaksudkan. Demikianlah yang disaksikan oleh penulis Injil Yohanes. Dan kemudian pada ayat 20 Tuhan Yesus berkata juga, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Bapak, Ibu, dan Saudara, peristiwa penyaliban Tuhan diumpamakan kepada para murid sebagai peristiwa yang begitu hebat mendatangkan kedukacitaan. Dan memang benar saja Bapak, Ibu, bahwa sesaat kemudian para murid harus mengalami peristiwa yang begitu mengerikan. Sang guru ditangkap dan bahkan diadili dan bahkan dijatuhi hukuman mati di atas kayu salib. Tetapi ayat 20 juga terdengar seperti sebuah perkataan penghiburan. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa duka cita itu akan ada sesaat saja dan kemudian akan berganti dengan sukacita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagian bacaan yang kita baca pada pagi hari ini sungguh mendatangkan kekuatan bagi kehidupan kita, bahwa Tuhan Yesus di tengah-tengah para murid sesaat sebelum kematiannya, Dia memberikan sebuah jaminan atau perkataan penghiburan bahwa duka cita yang akan mereka alami akan berubah menjadi sukacita. Dan demikianlah yang seharusnya kita imani pada saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, bukankah pada saat-saat ini juga banyak peristiwa besar yang kita alami? Tidak hanya peristiwa yang mendatangkan kesukacitaan, tetapi juga peristiwa yang mungkin juga mendatangkan duka cita di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita mengalami peristiwa duka cita yang mungkin menggetarkan kehidupan kita, mungkin terkadang membuat kita juga pada akhirnya hampir menyerah, membuat kita juga pada akhirnya berkata bahwa kita tidak mampu. Tetapi percayalah Bapak, Ibu, bahwa Tuhan Yesus pernah berkata bahwa duka citamu akan digantikan oleh kegembiraan. Duka cita akan berubah menjadi sukacita. Dan pula pada ayat 22 Tuhan Yesus menekankan, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan bahkan Tuhan Yesus berkata bahwa kegembiraan yang akan kita jelang adalah kegembiraan yang
begitu besar, meliputi, melingkupi hati kita yang tidak akan mungkin bisa dirampas dari kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, sungguh perkataan penghiburan yang menguatkan. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali kita menyalahpahami perkataan penghiburan yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Seringkali bahwa kita memahami kesukacitaan yang akan kita dapat adalah mengenai pemenuhan kebutuhan kehidupan. Seringkali kita memahami bahwa sukacita yang akan kita jelang dan yang akan kita dapatkan adalah mengenai sembuh dari penyakit. Seringkali kita juga memaknai bahwa kesukacitaan yang akan kita dapatkan setelah duka cita yang kita alami adalah sesuatu yang memang benar membahagiakan menurut ukuran manusia. Bapak, Ibu, dan saudara, inilah yang harus kita waspadai. Para murid berduka cita, mengalami ketakutan yang begitu hebat karena Tuhan Yesus dihakimi, diadili, dan kemudian disalibkan. Tetapi kemudian kesukacitaan itu hadir dan kembali ketika Tuhan Yesus bangkit. Kesukacitaan besar yang dijaminkan oleh Tuhan Yesus berasal dari peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus yang dipersaksikan oleh para murid. Bahwa guru yang diikuti, bahwa guru yang dihayati sebagai sumber kehidupan, bahwa guru yang dihayati sebagai Mesias yang datangnya dari Allah, itu sungguh-sungguh bangkit dari kematian. Itulah yang menjadi kesukacitaan besar yang dialami oleh para murid. Pengharapan mereka tidak hilang begitu saja, karena pengharapan mereka digantungkan kepada Tuhan yang bangkit dari kematian. Dan lebih daripada itu, Bapak, Ibu, mereka begitu bersukacita karena pasca kebangkitan Tuhan Yesus, mereka menerima tugas dan perutusan. Mereka begitu bersukacita karena 40 hari kebersamaan mereka bersama dengan Tuhan Yesus, mereka dibukakan rahasia-rahasia yang tidak pernah mereka ketahui mengenai peristiwa dan juga karya yang dialami oleh Mesias. Dan yang terakhir, kebahagiaan mereka juga berlanjut ketika mereka melanjutkan tugas mereka dan Roh Kudus dikirimkan kepada mereka untuk memampukan dan menguatkan. Itulah yang menjadi kesukacitaan yang dialami oleh para murid. Adakah mereka kemudian menjadi kaya tidak kekurangan? Tidak. Adakah setelah Tuhan Yesus bangkit mereka terlepas dari masalah? Tidak juga. Adakah di dalam menjalani tugas dan perutusannya mereka tidak menemukan kesulitan dan tantangan? Tidak juga. Mereka tetap hidup di dalam penderitaan oleh karena dunia tidak suka dengan warta Injil yang mereka beritakan. Tetapi Roh Kudus yang dikirim oleh Allah Bapa dan juga Tuhan Yesus itulah yang kemudian menguatkan hati mereka, menguasai hati mereka, dan memampukan mereka untuk melanjutkan kehidupan. Itulah kebahagiaan yang dialami oleh para murid. Mereka tidak menjadi kaya raya. Mereka lantas tidak menjadi orang merdeka seperti yang dipahami oleh dunia. Mereka tetap dibenci. Tapi mereka merasa bahagia karena pengharapan mereka tidak sia-sia di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara, inilah yang mungkin saat ini harus kita renungkan.
Janji duka cita yang berubah menjadi sukacita bukan perkara ketika kita tidak memiliki apapun dan kemudian kita diberikan kelimpahan. Janji duka cita yang digantikan oleh sukacita tidak harus mengenai sakit yang kemudian disembuhkan. Puji Tuhan, ketika kita bersama-sama pada masa yang sulit ini, kita merasakan kasih Tuhan. Beberapa video untuk masa atau bulan kesaksian dan pelayanan sudah saya terima, dan sungguh menjadi video yang menginspirasi ketika kebaikan Tuhan itu terjadi, pemeliharaan Tuhan itu terjadi. Tetapi bukankah kebaikan pemeliharaan Tuhan itu yang kemudian menjadi kekuatan kita untuk senantiasa bersaksi? Bapak, Ibu, dan Saudara, apapun yang menjadi keberadaan kita, apapun yang menjadi keadaan kita, percayalah bahwa ketika Roh Kudus bersama dengan kita, itu menjadi kesukacitaan yang besar di dalam kehidupan kita. Karena meskipun kita sakit, kita masih dapat berharap dan berdoa memohon kesembuhan. Dan meskipun kita masih tetap sakit, percayalah bahwa Tuhan tetap memakai panjenengan dan saya untuk menjadi saksinya. Meskipun kita kecil, Bapak Ibu, itu tidak masalah. Roh Kudus bersama dengan kita semua, dan kita dilayakkan untuk menjadi saksinya. Bapak, Ibu, dan Saudara, di bulan kesaksian dan pelayanan yang saat ini kita alami, mari kita wujudkan sukacita kita. Mari kita wujudkan bahwa kita adalah orang-orang yang menaruh pengharapan. Kita orang-orang yang bersukacita karena kebangkitan Kristus. Kita orang-orang yang bersukacita karena kita diutus. Mari kita menjadi saksi. Mari kita terus semangat untuk melayani. Monggo, yang belum mengirimkan video tentang kesaksian dan pelayanan pada bulan kesaksian dan pelayanan pada saat ini, monggo, kami tunggu untuk menjadi inspirasi bagi saudara-saudara kita yang lain. Senantiasa maju di dalam iman, bertumbuh di dalam iman, senantiasa menjadi saksi-saksi Kristus. Roh Kudus membersamai kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita mengaturkan syafaat kita. Kami bersyukur Tuhan atas sabda penghiburan yang boleh kami terima. Bahwasanya di tengah-tengah keadaan yang berat, di tengah-tengah keadaan yang mungkin susah, di tengah-tengah keadaan yang kami alami dan kami merasa tidak mampu, tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus yang dikirimkan untuk menyertai kami semua memampukan kami untuk melalui semuanya itu. Dan itulah yang menjadi kebahagiaan kami Tuhan, ketika kami dapat melampaui segala sesuatu berjalan bersama dengan Engkau. Mampukan kami untuk senantiasa menjadi saksi-saksi Tuhan. Mampukan kami untuk mewartakan kabar pertobatan, kabar pengampunan dosa bagi dunia. Apapun yang akan kami hadapi, kami percaya bahwa kami dimampukan. Tuhan, pada pagi hari ini, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan memelihara kehidupannya. Apapun yang dialami oleh saudara kami, kiranya rencana Tuhan yang terbaik yang terjadi. Kami juga berdoa untuk seluruh keluarga Kristen yang ada di Pasamuan, Gereja Kristen Jawi Wetan Pasamuan Madiun. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara. Di tengah-tengah keberadaan kami, seberapapun yang kami alami, apapun yang menjadi tantangan kami percaya bahwa Tuhan membersamai langkah kehidupan kami. Dan perjalanan kehidupan bersama dengan Tuhan itulah yang memampukan kami untuk senantiasa semangat di dalam Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, Gereja Kristen Jawi Wetan Pasamuan Madiun.
segala karya kerja, segala program kegiatan yang boleh berjalan, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati, menjadikan gereja kami sebagai perpanjangan tangan kasih Tuhan bagi dunia ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Di tengah-tengah keprihatinan yang kami alami, kiranya Tuhan menolong. Kami juga berdoa untuk kedukacitaan yang dialami oleh saudara-saudara kami, oleh karena peperangan, oleh karena pembunuhan, oleh karena terorisme, oleh karena bencana alam, oleh karena kesewenang-wenangan. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan menguatkan hati saudara-saudara kami untuk senantiasa menaruh pengharapan kepada Kristus yang hidup. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami di usia sekolah, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan semangat. Anak-anak kami yang mencari pekerjaan, mencari pendamping hidup, kiranya Tuhan sendiri yang memenuhi apa yang mereka butuhkan. Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan kami selanjutnya. Segala aktivitas kami, pekerjaan kami serahkan seutuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan ketika pada minggu besok kami juga akan bersama-sama masuki Hari Raya Unduh-Unduh, mampukan kami Tuhan untuk mewujud nyatakan kesukacitaan kami karena perjalanan kehidupan kami bersama dengan Engkau melalui persembahan yang kami siapkan, kami bawa, kami haturkan ke dalam rumah Tuhan. Mampukan kami untuk senantiasa bersyukur, dan kiranya apa yang telah kami haturkan sungguh dapat menjadi berkat di dalam karya kerajaan Allah dapat terjadi di tengah-tengah dunia ini. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya, pekerjaan kami, aktivitas kami ke dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Sisa kehidupan kami seutuhnya kami pasrahkan ke dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, selamat melanjutkan aktivitas dan pekerjaan hari ini. Apapun yang kita alami, seberapapun tantangan kita, atau seberapapun berat beban kehidupan kita, percayalah bahwa perjalanan kehidupan bersama dengan Tuhan, ketika kita menaruh pengharapan kepada Kristus yang hidup, bukanlah suatu hal yang sia-sia. Dan Roh Kudus yang ada dalam hati kita lah yang akan memampukan kita dan akan mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita, apapun yang kita alami. Selamat melanjutkan kehidupan menjadi saksi Kristus dan Roh Kudus bersama dengan kita semua. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan memohon berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa ada bersama dengan kita semua. Tuntunan dan penghiburan dari Roh Kudus senantiasa memampukan kita untuk mendatangkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, selamat melanjutkan pekerjaan. Selamat pagi dan Tuhan memberkati. Amin. Salam Patunggilan.